Langkah kecil dari desa kecil. Di sebuah desa yang terpencil namun indah bernama Cempaka Asri, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Reno Pratama. Desa itu dikelilingi hamparan sawah hijau seluas mata memandang, pepohonan kelapa yang menjulang tinggi, dan sungai lebar yang memisahkan desa dari wilayah lain. Ketika pagi datang, kabut tipis sering turun menutupi jalanan tanah yang becek dan licin. Namun, keindahan itu tidak selalu sebanding dengan kemudahan hidup warganya. Reno tinggal di sebuah rumah kecil beratap seng yang sudah mulai berkarat. Ayahnya, Pak Rudi, bekerja sebagai buruh tani serabutan, kadang menanam padi, kadang memanen singkong milik orang lain. Sementara ibunya, Bu Mira, setiap pagi bangun sebelum subuh untuk membuat kue-kue sederhana yang ia jual di sekolah. Penghasilan kedua orang tuanya jauh dari cukup untuk hidup layak. Namun, satu hal yang tidak pernah hilang dari keluarga kecil itu, kebersamaan dan harapan. Setiap hari, Reno harus bangun sebelum matahari menyentuh cakrawala, membantu ibunya mengantar jajanan, lalu berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju sekolah dasar satu-satunya di desa itu. Ia harus melewati jembatan kayu reot yang sudah banyak yang lapuk. Kadang ketika musim hujan datang, sungai meluap dan jembatan tidak bisa dilewati. Pada saat seperti itu, Reno sering menunggu air surut atau nekat menyeberang dengan air setinggi pinggang. Tas yang ia bawa bukan tas baru. Tas itu adalah warisan dari kakaknya yang dulu terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja di kota. Buku-buku Reno pun tak semuanya baru. Ada yang sobek, ada yang halaman pertamanya sudah hilang. Seragamnya pun hanya 2 setel. Satu yang ia pakai, satu lagi gantungan yang menunggu dijemur. Walaupun kondisi hidupnya serba terbatas, impian Reno sangatlah besar. Sejak ia kecil, ia sering memperhatikan jembatan tua yang sering hampir roboh diterjang arus sungai. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari ia bisa membangun jembatan baru yang kokoh, bukan hanya di desanya, tetapi juga di tempat lain. Ia ingin menjadi seorang insinyur, seseorang yang mampu menciptakan perubahan nyata. Kadang, dengan mata berbinar, Reno duduk di tepi sungai sambil menggambar jembatan impiannya di tanah menggunakan ranting kecil. Bentuknya bermacam-macam. Kadang seperti jembatan panjang yang ia lihat di buku pelajaran, kadang seperti jembatan besar yang ia lihat di televisi tetangga saat malam hari ketika listrik desanya menyala. Teman-temannya sering menertawakan impiannya itu. Reno mau jadi apa? Insinyur? Ejek seorang teman kelas. Kamu aja buku sering pinjam. Mana bisa kuliah jauh di kota? Tambah yang lain sambil tertawa. Reno hanya tersenyum. Meski hatinya sedikit perih, ia tidak pernah membalas ejekan itu. Ia tahu bahwa tidak semua orang mampu melihat masa depan yang ingin ia tuju. Di sekolah, Reno adalah murid yang paling rajin. Ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir, karena sering harus menunggu ibunya selesai berjualan. Guru-gurunya sangat menyukai sikapnya yang sopan dan tekun. Renolah yang selalu mengangkat tangan pertama kali saat guru bertanya. Ia belajar dengan penuh rasa ingin tahu, seakan setiap penjelasan guru adalah potongan kecil yang menyusun masa depannya. Ada satu guru yang sangat berperan dalam hidupnya, Pak Damar, guru matematika sekaligus wali kelasnya. Pak Damar sering meminjaminya buku tambahan dan mengajak Reno ikut belajar saat jam istirahat. Beliau melihat sesuatu yang berbeda dalam diri anak itu, kemauan untuk maju. Suatu sore, ketika teman-teman lain sudah pulang, Pak Damar mendekat dan berkata, "Reno, kamu punya potensi besar. Jangan pernah biarkan keadaan menahan langkahmu." Ucapan itu seperti sinar terang yang menembus kabut ketidakpastian. Reno merasa semakin yakin bahwa mimpinya bukan sekadar hayalan anak kecil. Meski begitu, kehidupan tidak selalu mudah baginya. Pernah suatu hari, saat ia berjalan pulang, hujan turun sangat lebat. Sungai meluap dan arusnya semakin deras. Jembatan tua itu akhirnya ambrol dan hanyut. Semua warga panik. Reno pun ikut cemas. Jika jembatan itu hilang, anak-anak desa akan sulit pergi ke sekolah. Mereka harus menempuh jalan yang lebih jauh, memutar hingga 5 kilometer. Hari itu, sambil menggigil kedinginan, Reno menatap sungai dengan perasaan sedih dan marah. Bukan marah kepada siapapun, tetapi kepada keadaan. Ia menggenggam erat bukunya yang hampir basah sepenuhnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari, aku akan bangun jembatan yang tidak akan pernah roboh.
Aku akan membangun jalan untuk semua mimpi, bukan hanya untukku. Sejak saat itu, tekad Reno semakin kuat. Ia menyadari bahwa mimpi besarnya lahir dari perjuangan kecil yang ia lakukan setiap hari, melangkah di jalan tanah becek, membawa buku lusuh dengan penuh kebanggaan, dan menantang keterbatasan dengan semangat yang tak pernah padam. Bagi banyak orang, Cempaka Asri hanyalah desa biasa. Namun bagi Reno, desa itu adalah tempat segala impiannya bertumbuh. Langkah kecilnya mungkin tampak sederhana, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah akan membawanya mendekati puncak yang ia impikan. Dan pada suatu hari nanti, ia ingin kembali ke desanya, bukan sebagai anak kecil dengan buku lusuh, melainkan sebagai seseorang yang siap mengubah masa depan. Jatuh, bangkit, dan terus. Hari-hari Reno di sekolah tidak selamanya menyenangkan. Meski ia dikenal rajin dan pintar, sebagian teman sekelasnya tidak suka dengan sikapnya yang selalu semangat belajar. Mereka mengejek penampilannya, pakaian seragam yang warnanya mulai pudar, serta buku-buku yang tak lagi mulus. Lihat si Reno. Tasnya itu-itu lagi. Buku kok tipis begitu? Jangan-jangan isinya cuma mimpi. Ejekan itu sering terdengar, namun Reno selalu pura-pura tak peduli. Ia tetap duduk di bangku paling depan, mencatat setiap kata yang ditulis guru di papan tulis dengan sangat hati-hati. Pulpen yang ia gunakan bahkan sering macet, namun ia tetap menekurnya agar berfungsi. Ia percaya bahwa pengetahuan akan mengantarnya pada kehidupan yang lebih baik. Guru-guru menyadari tekadnya. Terlebih Pak Damar. Ia sering memberikan soal tambahan kepada Reno, soal-soal yang lebih sulit dari teman-temannya kerjakan. Kalau kamu ingin melompat lebih tinggi, kamu harus berlatih lebih keras dibanding orang lain, kata Pak Damar suatu hari. Reno mengangguk. Kata-kata itu ia simpan di hati seperti harta berharga. Suatu ketika, sekolah mengumumkan akan mengirim perwakilan untuk lomba matematika tingkat kabupaten. Semua murid bersemangat, termasuk Reno. Walau beberapa teman menertawakannya saat ia mengangkat tangan untuk ikut seleksi, ia tidak mundur sedikitpun. Seleksi berlangsung ketat. Reno mengerjakan soal-soal itu dengan penuh keyakinan. Ketika pengumuman tiba, namanya lah yang dipanggil sebagai wakil sekolah. Ia terkejut, tapi bahagia. Pak Damar menepuk bahunya bangga. Kamu layak ikut, Reno. Tunjukkan kemampuanmu, ujarnya. Untuk pertama kalinya, Reno merasa bahwa mimpi menjadi insinyur bukan sekadar angan-angan. Ia melihat jalan kecil mulai terbuka di depan sana. Hari lomba pun tiba. Reno berangkat dengan bus bersama guru dan 2 teman lainnya. Ini pertama kalinya ia pergi jauh dari desa. Pertama kalinya ia melihat gedung bertingkat, jalanan mulus tanpa kubangan, dan lampu lalu lintas yang berkedip tertib. Namun ketika lomba dimulai, Reno mulai gugup. Soal-soalnya jauh lebih sulit dari yang pernah ia kerjakan. Waktu berjalan cepat, sementara pikirannya penuh keraguan. Ia berusaha sekuat tenaga, tapi ia tahu banyak soal yang tidak ia jawab dengan yakin. Saat hasil lomba diumumkan, namanya tak masuk dalam daftar pemenang. Reno terpaku. Hatinya serasa diremas. Bukan hanya kalah, ia merasa gagal membuktikan dirinya. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya diam menatap jendela bus. Langit tampak mendung. Seolah dunia ikut merasakan kesedihannya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar dan menangis tertutup bantal. Dalam hati ia berkata, mungkin benar kata mereka. Aku tidak pantas punya mimpi tinggi. Aku hanya anak kampung dengan buku lusuh. Ibunya yang sedari tadi menunggu, pelan-pelan masuk ke kamar. Ia duduk di sisi ranjang dan mengusap rambut Reno yang masih basah oleh air mata. Nak, kenapa menangis? Aku kalah, Bu. Aku tidak bisa seperti anak-anak kota. Aku tidak sepintar yang guru bilang. Bu Mira tersenyum lembut. Ia mengangkat dagu anaknya agar menatap matanya. Kalah itu bukan akhir perjalananmu. Justru itu tanda bahwa kamu sudah berjuang. Reno terdiam, menatap wajah ibunya yang penuh ketulusan. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan kamu sudah melangkah jauh dari desa ini untuk belajar hal baru. Itu sudah luar biasa, lanjut ibunya. Kata-kata itu menyusup pelan ke dalam hati Reno yang retak. Namun masih ada suara kecil yang berkata, tapi aku tetap gagal. Ibunya lalu menggenggam tangan Reno erat-erat.
Jangan berhenti hanya karena satu kegagalan. Kalau kamu berhenti sekarang, semua perjuanganmu akan sia-sia. Ingat jalan yang setiap hari kamu tempuh untuk pergi ke sekolah? Panjang dan melelahkan, kan? Tapi kamu tidak pernah berhenti melangkah. Mimpi pun begitu, nak. Air mata Reno menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa dipeluk harapan. Keesokan harinya, di sekolah, beberapa teman mengejeknya lagi. Reno kok nggak juara? Katanya pintar. Insinyur tuh butuh otak, bukan mimpi. Untuk sesaat, ejekan itu hampir meruntuhkan kembali semangatnya. Tapi Reno mengingat pelukan ibunya, nasihatnya, dan suara percaya diri yang pernah ia miliki. Ia menatap teman-temannya dan dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, "Suatu hari kalian akan melihat sendiri kemampuanku." Teman-temannya tertawa. Tapi Reno tidak lagi terpengaruh. Ia duduk di bangku paling depan, membuka buku, dan kembali belajar. Pak Damar yang memperhatikannya dari kejauhan tersenyum bangga. Ia tahu Reno telah mengambil langkah paling penting dalam hidup seorang pejuang, bangkit setelah terjatuh. Sejak hari itu, Reno belajar lebih keras. Ia meminta soal tambahan, membaca buku yang ia pinjam dari perpustakaan kecamatan, bahkan sering belajar di bawah lampu minyak ketika listrik padam. Ia tidak ingin kegagalan itu menjadi batas untuknya, melainkan titik awal untuk berlari lebih jauh. Jalan menuju mimpi masih panjang. Tantangan masih banyak. Namun Reno yakin, selama ia terus melangkah, pada akhirnya ia akan sampai pada tujuan yang selama ini ia impikan. Kesempatan yang mengubah segalanya. Kerja keras Reno perlahan membuahkan hasil. Meskipun ia pernah terjatuh dalam kegagalan, ia tidak berhenti berlari. Nilai-nilainya selalu menjadi yang tertinggi, bukan hanya di kelas, tetapi juga di sekolah. Setiap kali papan pengumuman nilai ditempel, nama Reno selalu berada di posisi paling atas. Guru-guru semakin yakin bahwa ia memiliki masa depan cemerlang di luar desa kecil itu. Suatu hari, ketika upacara bendera akan dimulai, Reno diminta datang ke ruang kepala sekolah. Jantungnya berdegup cepat. Ia takut melakukan kesalahan yang membuatnya dipanggil. Namun, apa yang menunggunya di ruangan itu bukan teguran, melainkan sebuah kesempatan yang mengubah jalan hidupnya. Di ruangan itu, kepala sekolah, Pak Hendra, tersenyum sambil menyerahkan selembar surat. "Reno, sekolah menerima kabar bahwa kamu terpilih mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di SMA Bina Nusantara, salah satu sekolah terbaik di kota." Reno terkejut. Tangannya bergetar saat menerima surat itu. Ia membaca pelan-pelan, memastikan ia tidak salah mengerti. Beasiswa itu mencakup biaya sekolah, asrama, dan buku. Namun tetap ada biaya hidup yang harus ia pikirkan. "Kamu layak mendapatkannya," lanjut Pak Hendra. "Tapi keputusan tetap kamu yang buat. Karena jika kamu menerima, kamu harus meninggalkan desa dan keluargamu untuk beberapa tahun." Reno terdiam cukup lama. Ia membayangkan ayah dan ibunya bekerja keras setiap hari demi kehidupan mereka. Ia takut mereka kesepian tanpa dirinya. Ia juga takut menghadapi dunia baru yang jauh berbeda dari kehidupannya sekarang. Namun ia juga ingat jembatan yang roboh. Ia ingat perasaan tak berdaya saat tidak bisa berbuat apa-apa. Ia teringat impiannya membangun jalan untuk masa depan. Dan ia tahu, kesempatan ini tidak datang dua kali. Dengan napas ditarik dalam, Reno berkata pelan namun mantap, Aku ingin berangkat, Pak." Pak Hendra tersenyum bangga. "Itu keputusan yang hebat, Reno." Malamnya, ketika Reno pulang dengan kabar itu, ayah dan ibunya terdiam. Bukan karena mereka tidak setuju, tapi karena mereka tidak ingin menunjukkan betapa beratnya melepas anak mereka pergi jauh. Pak Rudi akhirnya berkata, "Kami mungkin tak bisa mengantarmu dengan uang yang banyak, tapi kami selalu bisa mengantarmu dengan doa." Bu Mira memeluk Reno erat, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. "Kamu harus pergi, Nak. Bawa mimpi kita bersamamu." Hari keberangkatan pun tiba. Reno membawa koper tua, koper yang sudah digunakan kakaknya dulu, warnanya sudah pudar dan pegangannya sedikit sobek. Namun koper itu terasa berat, bukan karena pakaian di dalamnya, melainkan beratnya kenangan yang harus ia tinggalkan.
Seluruh warga desa berkumpul di depan rumahnya, memberikan semangat dan doa. Anak-anak kecil melambai-lambai sambil berteriak, "Reno jadi orang hebat, ya?" Saat bus mulai menjauh, Reno menatap keluar jendela, menyaksikan sawah, sungai, dan rumah-rumah sederhana yang semakin mengecil. Sebuah rasa asing mengisi dadanya, antara cemas dan bersemangat. Ia tahu ia sedang melangkah ke dunia yang jauh lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Kota itu bising. Jalanan penuh kendaraan, gedung-gedung tinggi menjulang, dan semuanya terasa berjalan lebih cepat daripada di desa. Hari pertama di asrama, Reno merasa sangat canggung. Seragamnya berbeda dengan yang lain, bahan kainnya lebih murah, warnanya sedikit pudar. Sementara teman-temannya memakai tas baru, sepatu mahal, dan gawai yang hanya bisa ia lihat di iklan televisi. Pelajaran di SMA jauh lebih sulit. Teman-temannya sudah terbiasa belajar dengan fasilitas lengkap, les tambahan, komputer, buku referensi mahal. Reno harus belajar dari nol lagi. Ia sering kesulitan mengejar pelajaran matematika dan fisika yang tingkatannya jauh lebih tinggi. Namun ia mengingat kata ibunya, "Jangan berhenti hanya karena satu kegagalan." Jadi, ia belajar lebih keras daripada siapapun. Ia menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, meminjam buku-buku yang tebalnya setengah lengan. Ketika teman-temannya pulang atau bermain, ia masih duduk menatap soal, mencoba memahaminya sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, Reno bekerja paruh waktu sebagai penjaga kantin sekolah pada sore hari, dan kadang membantu mengantar barang di toko dekat asrama pada akhir pekan. Ia sering kelelahan, bahkan pernah tertidur saat belajar dengan pena masih di tangan. Namun tekadnya tidak pernah padam. Suatu malam, setelah pulang kerja, Reno duduk sendiri di atap gedung asrama, menatap langit kota yang penuh cahaya buatan. Ia merindukan langit desa penuh bintang. Ia merindukan suara jangkrik dan aroma sawah basah. Tapi ia tahu, langkah yang ia ambil adalah untuk masa depan yang lebih cerah. "Reno." Suara itu datang dari belakang. Itu adalah Ardi, teman sekelasnya yang berasal dari keluarga kaya. Selama ini Ardi hanya memperhatikan Reno dari jauh. "Kamu selalu belajar sampai larut. Nggak capek?" Reno tersenyum kecil. "Kalau aku berhenti, aku nggak akan bisa mengejar kalian." Ardi duduk di sampingnya. "Mungkin kamu nggak sadar, tapi kamu malah sudah jauh di depan kami. Bukan soal nilai, tapi keberanian dan usaha." Reno terdiam. Kata-kata itu melekat di hatinya. Hari-hari berlalu. Meski sulit, Reno perlahan menaklukkan pelajaran demi pelajaran. Nilainya kembali merangkak naik. Guru-guru mulai memperhatikannya. Ia bahkan sering berhasil mengerjakan soal yang tidak bisa dikerjakan hampir semua murid. Itu semua bukan keberuntungan. Itu hasil dari semangat untuk bertahan dan terus berjuang. Dan di balik setiap lembar buku yang ia baca, Reno tahu, ia sedang menulis kisah hidupnya sendiri, kisah seorang anak kampung yang tak menyerah melawan keadaan. Ia belum sampai di puncak. Namun ia sudah memilih jalan yang benar. Jalan menuju mimpi. Jalan yang mengubah segalanya. Meraih bintang. Perjalanan Reno di SMA bukan jalan yang datar dan mulus. Semakin tinggi kelas yang ia jalani, semakin besar pula tuntutan yang harus ia hadapi. Namun Reno sudah belajar satu hal penting di hidupnya. Setiap langkah maju pasti berawal dari keberanian untuk mencoba. Pada suatu hari, sekolah mengumumkan bahwa akan ada seleksi untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Kompetisi itu menjadi ajang paling bergengsi bagi para pelajar di seluruh negeri. Nama yang berhasil naik ke panggung juara akan mendapatkan tiket beasiswa ke universitas ternama. Mendengar itu, dada Reno berdegup kencang. Impiannya menjadi insinyur kini terasa begitu dekat, seolah ia sudah dapat menyentuhnya. Reno mendaftarkan dirinya tanpa ragu. Banyak siswa lain juga ikut, namun mereka memiliki fasilitas belajar yang jauh lebih lengkap. Ada yang memiliki tutor pribadi, ada pula yang mengikuti kursus sains mahal setiap akhir pekan. Reno tidak punya semua itu. Yang ia punya hanyalah tekad, buku-buku pinjaman, dan semangat yang tak mau padam. Hari-hari panjang dimulai. Pagi ia belajar di kelas. Sore ia bekerja paruh waktu di kantin. Malam ia duduk di perpustakaan, hingga penjaga harus menyuruhnya pulang. Reno menghabiskan banyak malam dalam sunyi,
hanya ditemani buku catatan, rasa lelah, dan secangkir kopi sachet murah. Ia sering menahan kantuk dengan mencipratkan air dingin ke wajahnya. Jika ada soal yang ia tidak mengerti, ia tak ragu bertanya pada guru atau Ardi, teman sekelasnya yang kini menjadi sahabat dekatnya. Namun perjuangan tak selalu berjalan mulus. Pada suatu malam, tubuhnya roboh karena kelelahan. Ia terbaring di ranjang asrama dengan demam tinggi. Kepala terasa berat, pandangan berputar, namun pikirannya masih dipenuhi rumus dan angka. Ardi datang mengantarnya ke klinik sekolah dengan wajah cemas. "Reno, kamu memaksakan diri lagi, kan?" Reno tersenyum lemah. "Kalau aku berhenti sekarang, aku takut tak bisa mengejar mimpi itu." Ardi menghela napas panjang, menatap sahabatnya yang keras kepala itu. "Kamu hebat, Ren, tapi kamu juga manusia. Istirahatlah. Bintang tetap akan kamu raih, asal kamu masih kuat untuk berdiri." Ucapan itu menyentuh hati Reno. Ia sadar bahwa tubuhnya adalah bagian dari perjuangannya. Ia harus menjaganya agar bisa terus berjalan jauh. Setelah beberapa hari istirahat, ia kembali berlatih dengan semangat baru. Seleksi tingkat sekolah berlalu. Reno menang. Tingkat kota ia jalani dengan gugup. Ia lolos lagi. Tingkat provinsi menjadi ujian mental sesungguhnya, dan ia tetap bertahan. Hingga akhirnya, Reno berdiri di panggung Olimpiade Sains Nasional, melawan ratusan siswa terbaik dari seluruh penjuru negeri. Arena lomba itu begitu megah, dipenuhi lampu dan layar besar, jauh berbeda dari bangku kayu di kelas desanya dulu. Namun Reno tahu satu hal. "Aku berdiri di sini bukan karena keberuntungan. Aku berada di sini karena setiap langkah kecil yang tidak berhenti." Ia mengerjakan soal dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Otaknya bekerja keras, menghubungkan semua pengetahuan yang pernah ia pelajari. Sekali waktu, ia teringat sungai di desanya, jembatan reot yang pernah ia lewati, wajah ayah dan ibunya yang memandang dengan penuh harapan. Semua itu menjadi tenaga yang mendorongnya menyelesaikan soal terakhir dengan percaya diri. Hari pengumuman pun tiba. Satu persatu nama peserta disebut. Jantung Reno berdetak cepat. Telapak tangannya berkeringat. Ia menggenggam celana seragamnya erat-erat. Seluruh penonton memperhatikan panggung dengan penuh antusias. Saat nama, Reno Pratama, juara pertama Olimpiade Sains Nasional, disebut, waktu seperti berhenti sejenak. Auditorium meledak dalam tepuk tangan dan sorakan. Lampu sorot mengarah tepat pada dirinya. Suara gemuruh terasa menggetarkan seluruh tubuhnya. Reno berdiri terpaku. Ia melangkah naik panggung dengan langkah yang nyaris goyah, seolah ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ketika piala itu diserahkan kepadanya, air mata langsung mengalir. Bukan air mata kemenangan, melainkan air mata rasa syukur. Ia teringat perjalanan panjangnya. Ejekan yang dulu menusuk hati. Jalan berlumpur sepanjang 3 kilometer setiap hari. Buku lusuh yang ia banggakan. Tangan ibunya yang selalu menjadi penguat. Kelelahan yang pernah membuatnya tumbang. Kegagalan pertamanya yang hampir mematahkan mimpi. Semua itu kini terbayar. Di depan ribuan pasang mata, Reno memeluk pialanya dan membisikkan kata-kata lirih. "Ini baru permulaan." Sesaat setelah acara selesai, seorang perwakilan universitas terbaik di negeri itu menghampirinya. "Kami ingin memberikanmu beasiswa penuh kuliah di Fakultas Teknik. Kamu memiliki masa depan besar di bidang ini." Reno hampir tidak bisa menahan rasa haru. Ia tahu, langkah menuju impiannya sebagai insinyur kini semakin jelas. Beasiswa itu bukan hanya penghargaan untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga dan desa yang membesarkan mimpinya. Ia menatap ke langit malam yang dipenuhi lampu kota. Dalam kilau cahaya itu, Reno seolah melihat bintang yang selama ini ia kejar, bintang yang dulu terasa begitu jauh, kini bersinar tepat di genggamannya. Namun jauh di dalam hati, Reno menyadari sesuatu yang jauh lebih penting. Puncak bukan tujuan akhir. Puncak adalah awal untuk membukakan lebih banyak jalan bagi orang lain. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Puncak yang tak pernah berakhir. Waktu terus berputar, tahun-tahun berganti tanpa terasa. Reno yang dulu berjalan kaki menyusuri jalan berbatu dan menyeberangi sungai setiap pagi, kini telah tumbuh menjadi seorang insinyur sipil yang handal.
Keberhasilannya bukan datang begitu saja. Banyak malam yang ia lewati dengan tumpukan gambar teknik dan laporan yang harus selesai, banyak proyek yang menuntutnya jauh dari rumah, dan banyak keputusan besar yang harus ia pilih di tengah tekanan pekerjaan. Namun ia selalu menjalani semuanya dengan prinsip yang sama sejak kecil. Aku belajar untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Meski kini ia bekerja di perusahaan konstruksi besar dan sering menangani proyek kota besar, di lubuk hatinya, ia selalu terdorong oleh kenangan kecil dari masa lalu. Kenangan ketika ia harus menggulung celana karena air sungai sedang pasang, atau ketika ia menahan lapar saat pelajaran terakhir karena lupa membawa bekal. Ingatan itu bukan untuk ia sesali, tetapi menjadi alasan kuat mengapa ia tidak boleh melupakan kampung halamannya, Desa Cempaka Asri. Suatu hari, kesempatan besar itu datang. Pemerintah daerah membuka tender pembangunan infrastruktur desa terpencil, termasuk pembangunan jembatan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Saat Reno membaca nama desanya tercantum dalam daftar lokasi pembangunan, jantungnya berdebar cepat. Sungai itu, sungai yang hampir setiap hari menjadi hambatan bagi anak-anak sekolah seperti dirinya dulu, akhirnya akan memiliki jembatan permanen. Namun Reno tidak ingin hanya menjadi bagian kecil dari proyek itu. Ia ingin menjadi pemimpin pembangunannya. Ia mengajukan proposal teknis yang ia buat dengan penuh hati. Di dalamnya ia tuangkan seluruh ide yang telah ia impikan sejak kecil. Jembatan kuat berbahan konstruksi modern, memiliki jalur aman untuk pejalan kaki, dan dilengkapi penerangan agar tetap bisa dilewati di malam hari. Semua rencana itu ia susun sambil membayangkan wajah anak-anak desa yang berlari melintasinya tanpa rasa takut, sambil membayangkan orang tua yang bisa berangkat bekerja tanpa menunggu air surut. Beberapa minggu kemudian, pengumuman hasil tender keluar. Reno berdiri terpaku ketika membaca surat keputusan. Perusahaannya memenangkan proyek tersebut, dan ia ditunjuk sebagai kepala insinyur lapangan. Ia menutup mata sejenak. Ada rasa haru menyelinap bersama kilasan masa kecil yang berputar cepat di wajahnya. Ia akan pulang, bukan sebagai anak kecil yang dulu sering diejek, tetapi sebagai seseorang yang membawa harapan baru. Saat ia tiba di desa, banyak wajah familiar yang ia temui. Tetangga yang dulu sering memberi tumpangan makan, guru SD yang pernah memujinya di depan kelas, serta teman masa kecil yang masih tinggal di desa. Mereka menyambut Reno seperti pahlawan, meski Reno merasa dirinya hanya menjalankan kewajiban. Ayahnya, dengan tubuh yang mulai melemah karena usia, masih berdiri tegak memeluk putranya erat-erat. Ibunya menangis dalam diam saat memandang anak yang dulu harus ia jahitkan baju seragamnya berkali-kali agar tetap layak dipakai. Proyek pembangunan jembatan dimulai dengan semangat seluruh warga. Banyak yang sukarela membantu apapun yang mereka bisa. Ada yang menyiapkan makanan untuk para pekerja, ada yang membantu membawa material ringan, dan ada pula yang sekadar memberikan semangat setiap hari. Bagi Reno, dukungan itu jauh lebih berharga dari gaji atau penghargaan apapun. Berbulan-bulan pengerjaan berjalan. Saat akhirnya jembatan itu berdiri kokoh melintasi sungai, Reno menatapnya dari ujung ke ujung dengan dada penuh rasa syukur. Jembatan itu bukan sekadar beton dan baja, tetapi simbol dari perjalanan panjang seorang anak kampung yang menolak menyerah pada keadaan. Hari peresmian tiba. Spanduk warna merah putih berkibar di kiri dan kanan, anak-anak desa berdiri berbaris sambil menyanyikan lagu penuh semangat. Kepala desa menyampaikan kata sambutan, memuji kerja keras Reno dan memintanya maju ke depan. Semua mata tertuju padanya, termasuk orang tuanya yang berdiri paling depan dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Saat gunting peresmian memotong pita merah, sorak-sorai warga menggema di seluruh tepian sungai. Anak-anak berlari menyeberangi jembatan sambil tertawa, para ibu tersenyum dan mengucap syukur, sementara para bapak menepuk punggung Reno berkali-kali. Di momen itu, Reno menatap keluarganya, sumber kekuatan yang tidak pernah padam. Ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku berhasil sampai di puncak yang dulu aku impikan, tetapi aku tahu, puncak bukan tempat berhenti." Karena baginya, keberhasilan bukan soal sejauh apa ia mendaki, melainkan seberapa banyak ia bisa menarik orang lain untuk ikut naik. Ia ingin lebih banyak jembatan lagi dibangun di desa-desa terpencil, lebih banyak anak kampung lain yang bisa mengejar mimpi tanpa dihalangi sungai kehidupan. Ia ingin perjalanan ini terus berlanjut, bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Reno tersenyum melihat jembatan itu berdiri megah di bawah sinar matahari pagi,
lalu menatap ke depan seolah melihat cakrawala baru yang siap ia taklukkan. Dalam hatinya, sebuah janji kembali terpatri kuat. Puncak bukan akhir. Puncak adalah awal perjalanan untuk membantu lebih banyak orang.